wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dapat berbagi sesuatu yang dapat manfaat buat kita semuanya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya di manapun berada di ruang pribadinya masing-masing semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya teman-teman menyelesaikan semua aktivitas kita hari ini, dan selalu saya doakan buat kita semuanya mudah-mudahan cepat ketemu lagi di kelas. Nah, untuk pertemuan kita sekarang sudah masuk pertemuan ke-6, nah, berarti 2 minggu lagi kita akan ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semesternya nanti akan sepertinya online ya, karena melihat sampai saat ini belum ada edaran dari kampus untuk memulai proses perkuliahan secara langsung di kelas. Jadi saya harapkan teman-teman walaupun online dipersiapkan materi UTS itu diambil dari pertemuan pertama sampai pertemuan besok ke-7. Nah, semuanya mungkin nanti akan saya sesuaikan waktunya. Jenis soalnya mungkin saya berencana memberikan soal berupa PG dan esai ya. Mungkin PG-nya nggak terlalu banyak. Esainya mungkin 3 atau 5 soal. Yang pasti bobot esai akan lebih besar daripada bobot PG-nya. Nanti teman-teman silakan dipersiapkan dari sekarang untuk persiapan UTS-nya. Seperti itu. Nanti setelah UTS, tolong dipersiapkan karena setelah UTS itu kita materinya hanya tentang learning dan fuzzy logic, juga algoritma genetika. Nah, setelah itu nanti akan ada project selama kurang lebih 3 minggu ya, sampai 1 bulan. 3 minggu sampai 4 minggu lah. Proyeknya nanti akan membangun satu sistem cerdas sederhana. Jadi teman-teman kelompoknya, kalau mau menggunakan kelompok yang sekarang, bisa mulai dipersiapkan untuk proyek dari sistem cerdas kita. Sedangkan untuk hari ini, kita akan ada tugas 3. Tugas 3-nya akan cukup sederhana. Nanti di sini teman-teman akan saya kenalkan tentang teknik untuk melakukan review jurnal dan membuat tabel related research, jadi tabel perbandingan penelitian terkait. Nah, itu nanti akan berguna pada saat teman-teman menyusun proposal penelitian ataupun pada saat nanti penyusunan skripsi. Nah, ya, nanti saya akan jelaskan di akhir. Nah, minggu kemarin teman-teman masih ingat kita mempelajari apa? Ada yang masih ingat teman-teman? Sistem pakar. Iya, sistem pakar. Iya, masih ingat apa itu karakteristik dari sistem pakar? Cirinya apa? Bahwa ini adalah sistem pakar. Ciri khasnya apa? Yang membedakan antara sistem pakar, sistem penunjang keputusan dengan sistem informasi biasa. Apa yang membedakannya? Kenapa dia masuk menjadi bagian dari ranah AI? Ada yang mau jawab tentang materi kemarin? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Jadi, yang menjadi perbedaan antara sistem pakar dengan yang lainnya itu adalah adanya pengetahuan dari seorang pakar yang kita ambil, kita akuisisi, kita masukkan ke dalam suatu basis pengetahuan. Jadi, pakar ini pengetahuannya kita ambil, lalu kita buatkan aplikasi di mana di dalamnya menyimpan tentang pengetahuan pakar tersebut, teknik penalaran atau cara menelusuri dari rules yang ada dalam basis pengetahuan, serta diberikan satu interface yang cukup user friendly ya, yang menyamankan user untuk bisa berkonsultasi dengan sistem ini selayaknya dia berkonsultasi dengan pakar. Biasanya sistem pakar itu dia mengambil satu domain khusus, domain tertentu, tapi di dalamnya memiliki permasalahan yang cukup kompleks yang memang membutuhkan kehadiran seorang pakar. Nah, seorang pakar itu dilihat dari sejauh mana dia memiliki pengetahuan yang mendapatkan dari hasil pendidikan, hasil latihan, hasil dia menerima informasi, membaca, ataupun dia menelusuri, mengamati penelitian. Terus juga terakhir adalah berdasarkan
pengalaman. Jadi itulah yang membuat seorang itu dikatakan pakar, karena prosesnya memang cukup lama sehingga memang jumlah pakar itu selalu dalam jumlah yang minoritas atau terbatas jumlahnya. Sehingga memang di sini pada saat-saat tertentu yang tidak ideal, nah kehadiran pakar itu dibutuhkan tapi pakarnya tidak bisa hadir. Sehingga sistem pakarlah muncul, aplikasi ini muncul untuk menggantikan kehadiran seorang pakar pada saat di mana memang pakar tersebut tidak bisa hadir. Nah, itu adalah sistem pakar. Dan memang di sana sistem pakar itu memiliki banyak teknik penalaran ya, teman-teman. Kemarin teknik penalaran yang sudah saya perkenalkan, itu adalah teknik penalaran yang cukup terkenal, itu adalah forward chaining dan backward chaining. Nah, untuk hari ini, ya, kita akan masih mempelajari tentang sistem pakar juga, tapi dengan metode yang berbeda. Hari ini ada beberapa metode yang akan saya perkenalkan sama teman-teman. Nah, di antaranya ada case-based reasoning, lalu ada teorema probabilitas yang banyak digunakan dalam penyusunan sistem pakar. Jadi, teknik-teknik ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan inferensi ataupun penalaran terhadap basis pengetahuan, sehingga kita bisa bikin suatu kesimpulan. Nah, setelah dapat kesimpulannya, kita bisa menentukan solusi untuk setiap permasalahan yang ditemukan. Ya, akan saya share dulu ya buat teman-teman. Oke, terima kasih Ilpad. Diingatkan ya, saya lupa belum ngasih teman-teman. Silakan untuk absensi internalnya sudah dikasih contoh sama Ilpad, NIM sama namanya ya, seperti biasa di bagian chatting untuk tambahan nilai aktivitas teman-teman. Oke, terima kasih Ilpad. Saya tadi lupa ya, langsung ke materi apa ya. Oke, saya share dulu materinya buat teman-teman hari ini. Materinya sudah muncul? Belum? Ditunggu ya. Belum muncul. Oke, sudah muncul dari teman-teman materinya? Sudah. Sip. Ya, oke. Sudah, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang konsep probabilitas ya. Di sini konsep probabilitas itu mewakili bahwasanya mungkin saja sistem pakar yang kita bangun itu dia memiliki kekurangan informasi, sehingga kalau kita menggunakan konsep yang menitik beratkan pada penelusuran fakta seperti backward dan forward, itu kan dia hanya memiliki dua pilihan ya, apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Pada saat ditelusuri sama dengan aturan, backward atau forward, itu kan dia akan menghasilkan nilai iya atau true, sedangkan kalaupun dari penelusuran aturan ternyata ada satu poin aturan yang tidak terpenuhi, maka pada saat aturannya N, dia akan memiliki nilai false. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bahwasanya penelusuran itu, keputusan itu mungkin saja tidak hanya sekedar iya dan tidak, tapi kita harus melihat dia itu condongnya ke iya, apakah condongnya ke tidak. Jadi di sini kita akan mempelajari konsep probabilitas yang mungkin muncul pada saat kita menemukan permasalahan yang akan kita angkat menjadi sistem pakar. Nah, bagian pertama, teknik yang akan saya coba sampaikan pada teman-teman itu adalah tentang metode case-based reasoning. Nah, metode CBR ini merupakan metode yang menitik beratkan pada penalaran berbasis kasus. Jadi di sini teman-teman kita memiliki basis pengetahuannya terdiri dari kasus-kasus lama. Nah, jadi kasus-kasus lama di sini kita tumpuk dalam suatu basis pengetahuan. Di sini case-based-nya itu berupa tumpukan-tumpukan kasus lama yang sudah kita ketahui solusi yang tepatnya apa dan bagaimana solusi tersebut apakah efektif atau tidak. Jadi setiap ada kasus itu yang baru ditemukan disimpan dalam satu basis pengetahuan, kemudian dipelajari oleh pakar solusinya bagaimana, hasilnya sudah efektif solusinya, maka dia dipasangkan pada basis pengetahuan tersebut. Namun pada saat kita memiliki kasus baru, selanjutnya yang dilakukan
lakukan oleh metode case-based reasoning ini adalah kita dengan menggunakan teknik pencocokan. Jadi pencocokan ini dia akan melihat aturan-aturan mana, indikator mana, atau gejala mana yang mirip atau sama antara kasus baru dengan kasus yang lama, sehingga kita bisa mengambil contoh dari kasus yang lama tersebut untuk diambil solusinya ataupun diambil teknik penyelesaiannya. Nah, secara garis besar, case-based reasoning itu memiliki proses seperti ini, teman-teman. Di sini ada proses pertama, user akan memasukkan kasus baru. Jadi seperti biasa, user melakukan konsultasi, dia memasukkan kasus-kasus, fakta-fakta yang dia dapatkan di lapangan, kemudian diterima kasusnya, lalu dibandingkan dengan kasus yang ada. Diidentifikasi gejalanya kasus baru apa, kemudian dicari gejala-gejala yang sama, mulai dilakukan proses pencocokan pada kasus-kasus yang sudah kita simpan, kemudian kita akan melakukan penyeleksian. Kita akan pilih satu kasus yang di sana memiliki gejala yang paling mirip. Setelah itu, kita bisa mengecek apakah kasus baru dan kasus lama ini dia masih bersesuaian. Kalau masih bersesuaian, maka dia akan langsung dipergunakan. Ada reuse di sini, dipergunakan kembali kasus lamanya tersebut. Itu dalam bentuk apakah langsung dipergunakan, transformational reuse itu berarti dia langsung menggunakan solusi dari kasus lama untuk penyelesaian kasus baru, ataupun menggunakan metode derivative reuse, artinya kita mempergunakan teknik dari penyelesaiannya untuk membangun solusi yang baru. Nah, tapi jika di sini, pada saat kita menemukan satu kasus baru dan kasus lama, tapi ternyata ada perubahan fakta di lapangan, kita bisa melakukan revisi terhadap kasus lama tersebut. Contohnya, kayak kemarin waktu kita berbicara tentang kasus-kasus tentang penyakit paru-paru, nah, pada saat kita punya satu kasus baru yang masuk di sana ada COVID, maka di sana setiap kasus lama bisa kita revisi untuk bisa membedakan antara mana kasus yang non-COVID dan mana kasus yang COVID. Nah, setelah itu, setelah kasusnya diperbaiki oleh seorang expert, baru dikembalikan lagi ke dalam base pengetahuannya untuk dipergunakan untuk menyelesaikan satu kasus yang baru. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dari case-based reasoning. Jadi bentuknya berupa circle, di mana dia nanti pertama kasus baru itu akan dicocokkan dengan kasus yang lama, kemudian kita mempergunakan kasus yang lama tersebut untuk menyelesaikan kasus yang baru. Kemudian jika ternyata solusinya tidak efektif, maka akan dilakukan evaluasi solusi pada proses revisi, atau jika ternyata sistem pakar ini memiliki kesalahan, maka akan diperbaiki dulu untuk kemudian dikembalikan ke base pengetahuannya dan dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang barunya. Itu adalah circle dari case-based reasoning. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat penggunaan dari masing-masing metode ini pada pembangunan sistem pakar ya. Nah, di sini banyak sekali contohnya. Salah satunya saya ambil penelitian tahun 2019. Ini sistem pakar yang menggunakan case-based reasoning untuk deteksi kerusakan handphone pada merek tertentu. Nah, sempat saya bahas ya kemarin, kalau kita membangun sistem pakar di sini dengan memasukkan suatu merek tertentu, itu kita mau tidak mau harus memiliki pakar dari orang yang punya lisensi dari merek itu. Nah, dicontohkan oleh jurnal ini, nanti kalau teman-teman searching ya, jurnal ini dia sudah memberikan contoh yang bagus, di mana yang menjadi pakarnya itu adalah salah satu teknisi yang berada di service center-nya. Nah, di sini kan kita lihat bagaimana Pak Tony ini dia membangun suatu sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan handphone menggunakan case-based reasoning. Nah, dalam pembangunan sistem pakar menggunakan metode CBR ini, teman-teman, nah, kan kita harus menghitung tentang kemiripan antara kasus baru dengan kasus lama. Nah, bagaimana cara menghitungnya adalah dengan kita memperhatikan gejala-gejala ataupun memperhatikan dari
eh, indikator ataupun fakta-fakta yang muncul di lapangan. Gejala-gejala kasus lama dan gejala-gejala kasus baru. Nah, kemudian kita bisa menentukan satu fungsi. Nah, di sini fungsi ya. Di sini fungsi untuk bisa menghitung kedekatan ataupun kemiripan kasusnya. Jadi yang menjadi atributnya di sini adalah biasanya terdiri dari yang namanya itu teori bukan atribut di sini itu terdiri dari yang namanya indikator ataupun kasus-kasus yang gejala-gejala dari kasus tersebut. Nah, kemudian kita bisa menggunakan satu fungsi tertentu untuk menghitung kemiripan dari kasus baru dengan kasus lama, seperti yang dicontohkan di sini. Pak Tony menggunakan teorema Knaus-Negbert ya. Fungsinya menggunakan algoritma Knaus-Negbert untuk menghitung kedekatan kasus baru dan kasus lama. Nah, banyak sekali memang fungsi-fungsi untuk menghitung similarity ini. Nanti teman-teman bisa cek di Google Scholar, orang banyak menggunakan fungsi apa saja. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini Pak Tony memberikan dua contoh kasus yang lamanya. Ada kasus lama 1 dan kasus lama 2. Nah, kasus lama ini sudah disimpan pada basis pengetahuan, di mana sudah ada indikator ataupun gejalanya di sini, dan sudah ada kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya itu apa? Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kasus baru yang muncul di dalam proses konsultasi. Oke, sebelum dilanjutkan, teman-teman, ini mohon maaf nih teman-teman, ada yang menyalakan suaranya nggak? Takutnya mengganggu pada teman-teman yang lain nih, karena kalau menurut saya juga agak sedikit mengganggu nih. Nah, sekarang udah bagus nih. Maksudnya di saya juga ini tetangga lagi revisian rumah ya, jadi memang agak ramai juga di sini. Nah, terima kasih teman-teman udah dimatikan dulu ya. Nah, kalau saya sih nggak apa-apa, cuman kalau teman-teman yang lain takut mengganggu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kasusnya di sini, ini kasus baru, ini kasus lama. Ada kasus lama 1, kasus lama 2. Di sini udah ada indikatornya. Lalu ini sudah ada kesimpulannya, deteksi kerusakannya di mana. Nah, kemudian di sini ada kasus baru, di mana kasus baru ini dia hanya menyebutkan fakta-fakta yang didapat dari lapangannya saja. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan konsultasi kasus baru, yang kita lakukan di sini adalah kita menghitung kedekatan dari kasus baru dengan kasus lama menggunakan tadi metodenya adalah Knaus-Negbert. Jadi Knaus-Negbert itu dia merupakan metode yang paling populer, yang lebih cepat untuk mengecek kesamaan berdasarkan biasanya kemiripan. Kalau dalam penggambaran grafikalnya, semakin dekat posisinya, berarti semakin mirip kasus tersebut dengan kasus lamanya. Nah, yang kita lakukan di sini, pertama teman-teman adalah kita memerlukan yang namanya bobot. Setiap indikator, kita balik lagi ke sini, jadi pada pengetahuan ini, selain kita memiliki nama kasus dan simpulan serta indikatornya, dibutuhkan juga bobot tiap indikator terhadap kesimpulan ini. Jadi ada yang namanya bobot indikator atau bobot gejala, di sini bobot atribut. Bobot ini kita dapat dari mana? Apakah kita tentukan sendiri ataukah dibuat random? Nah, bobot yang diberikan pada setiap indikator ini itu diberikan oleh seorang pakar, karena pakar itu yang mengetahui indikator mana sih yang memiliki kemungkinan paling besar mengarah pada simpulan ini. Oke, nah, jadi kalau di sini ya, pada kasus lama 1, itu indikatornya kan ada 3, yaitu HP cepat panas, baterai HP cepat habis, dan baterai HP melendung. Di sini, untuk HP cepat panas dan HP cepat habis, itu dia memiliki indikator 0,5.
Sedangkan HP melendung itu punya indikatornya nilainya 1. Kenapa ada perbedaan bobot di sini? Berarti di sini indikator nomor 3 itu sudah otomatis memberikan petunjuk yang besar bahwasanya kesimpulannya adalah permasalahan adanya di kerusakan baterai. Sedangkan untuk HP cepat dan baterai HP cepat habis itu hanya setengahnya yang akan memungkinkan untuk menuju ke penelusuran kesimpulan bahwasanya kerusakannya berupa kerusakan baterai. Nah, yang mengetahuinya siapa? Ya pasti yang mengetahuinya adalah seorang pakar. Jadi di sini pada saat kita mengambil pengetahuan pakarnya, selain kita ambil dalam bentuk kasus, nah, jangan lupa minta setiap indikator yang ada di tiap kasus ini, mintakan bobotnya dari pakar tersebut. Kemudian kita meminta jawaban dari atau meminta fakta-fakta yang ada di si kasus itu. Fakta-faktanya kan ini. Jadi kalau faktanya ada, biasanya kita kasih nilai 1, artinya mirip gitu ya, ada muncul. Yang ini di sini, yang ini juga ada di sini, kita kasih 1. Nah, kemudian kalau seandainya di sini ada indikator baterai error di kasus 2, tapi di kasus baru tidak ada, maka di indikator ini akan kita buat nilainya 0, kedekatannya. Berarti dia tidak ada. Sehingga di sini pada saat kasus baru ini kita bandingkan dengan kasus lama 1, karena setiap indikatornya muncul di kasus baru, sehingga di sini nilai kedekatannya memiliki nilai masing-masing 1. Nah, kemudian untuk fungsi similarity-nya, karena dia menggunakan Kantner-Snaegber, dia hanya mengalihkan nilai atribut dengan nilai bobotnya. Dikalikan masing-masing, kemudian dibagi dengan jumlah dari nilai bobotnya. Sehingga dia dapatkan berapa nilai similarity-nya atau nilai kemiripannya. Kemudian kita bandingkan juga kasus baru ini dengan kasus lama 2. Nah, di sini juga sama. Setiap indikatornya dikasih bobot oleh seorang pakar. Karena di sini ada 4 indikator. Di sini ada 2 indikator dengan bobot setengahnya dan ada indikator dengan bobot 1. Berarti bobot 1 ini dia memiliki satu peranan yang cukup dominan untuk bisa menentukan pada kesimpulan bahwasanya di sini ada IC baterainya yang rusak. Nah, pada saat indikator ini ditemukan pada fakta kasus baru, maka dia akan memiliki nilai 1. Contohnya ini juga. Nah, ini cuma 1 ya. Sedangkan kalau indikator tersebut itu tidak ditemukan pada kasus baru, maka nilai atributnya ini adalah 0. Prosesnya sama, kita kalikan, kemudian kita tambahkan, dan dibagi, hasilnya dapatlah seperti ini. Nah, cuman di sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan, walaupun ini kan proses perhitungannya saya ambil langsung capture dari paper makalahnya ya. Nah, di sini papernya ini walaupun dikeluarkan oleh jurnal sudah nasional, tetapi ternyata memang ada kesalahan perhitungan. Kesalahannya apa? Di sini. Kalau menurut teman-teman B tambah D tambah F, di sini apakah nilainya akan jadi 3? Ini harusnya nilainya ada berapa teman-teman? B tambah D tambah F itu harusnya? Halo? Saya masih bergabung kan? Jadi saya hilang sendiri. Harusnya berapa nilai bobotnya? Ini jumlah bobotnya harusnya berapa? Iya, harusnya nilai bobotnya 2. Sehingga similarity-nya atau kemiripannya punya nilai 1 ya. Jadi memang di sini perhitungan kedekatan kasus baru dengan kasus lama 1 ini ada kesalahan nih perhitungannya di paper. Kayaknya ini tidak teredit oleh si penulisnya. Nah, sehingga di sini harusnya saya perbaiki ya. Nah, harusnya di sini si penulis itu dia menuliskan angkanya 2 karena di sini ada 0,5 ya, ditambah 0,5 terus ditambah 1, harusnya 2. Sehingga di sini nilai similarity-nya haruslah punya nilai 1. Berarti dia sangat mirip, yaitu kalau 1 itu. Sedangkan pada kasus yang 2, ini mah benar ya, 0,5 ditambah 0,5, ini kan 0,5 ditambah 0,5 ditambah 1, maka memang benar kalau ini jumlah bobotnya 3. Lalu
karena yang muncul hanya satu gejala, nah, 1 dikali 0,5, dapatlah nilainya 0,5. Sehingga pada saat 0,5 dibagi 3 dapatlah 0,1667. Nah, setelah kita memiliki kasus baru, kasus lama 1, ini kan kasus lama 1 tadi indeksnya adalah 1 ya. Kasus lama 2 itu indeksnya adalah similarity-nya 0,1667. Nah, maka di sini kita bisa bikin satu simpulan, teman-teman. Nah, kasus baru kita itu ternyata lebih mirip ke kasus lama 1. Sehingga nanti kita bisa untuk mempelajari bagaimana kasus lama 1 itu solusinya. Bisa kita dapatkan dulu ya, simpulannya apa kasus lama 1 itu. Nah, kita balik lagi ke basis pengetahuannya. Oh, berarti kasus lama 1 itu masalahnya kerusakannya ada di baterai. Nanti di dalam basis pengetahuan itu kan selain punya rules juga dia biasanya menyiapkan suatu solusi, sehingga nanti di sini kita tinggal lihat kasus lama 1 itu punya solusinya apa. Terus apakah nanti solusinya ini masih relevan atau tidak. Kalau masih relevan, nanti bisa langsung kita gunakan, langsung di reuse gitu ya. Reuse. Nah, kalau ternyata ada yang tidak relevan dari solusinya, bisa kita lakukan proses revisi untuk diperbaiki pengetahuan dari si sistem pakar ini. Nah, itu bagaimana caranya kita menggunakan yang namanya case-based reasoning. Nah, saya akan ajak lagi teman-teman untuk melihat contoh yang lainnya. Oke, saya share dulu di PDF-nya ya. Matikan dulu share ininya. Saya share dulu PDF-nya buat teman-teman. Kalau saya, teman-teman ya, belajar metode ini kan memang metodenya, kalau secara sekilas pasti teman-teman ngerasa, wah, buningan leneng gitu ya. Teknik saya dalam mempelajari satu metode itu adalah caranya, biasanya kalau saya melakukan pembelajaran di paper atau di jurnal seperti ini. Nah, jadi pada saat saya ingin mengetahui seperti apa sih case-based reasoning, biasanya searching di Google Scholar, lalu saya dapat contohnya, nanti saya baca ke studi kasusnya, karena biasanya setiap paper itu biasanya menyediakan studi kasus. Nah, biasanya dari studi kasus ini, biasanya saya bisa dapatkan, oh, case-based itu seperti apa. Nah, kalau baca di buku kadang-kadang tidak paham juga sih, tapi kalau baca di paper itu bisa lebih paham. Nah, ini ada beberapa contoh sistem pakar menggunakan metode case-based ya teman-teman. Salah satunya ini, sistem pakar mendiagnosa penyakit lambung. Kalau case-based itu biasanya dia akan menggunakan satu fungsi similarity. Di sini kita lihat bagaimana caranya dia menghitung similarity-nya. Jadi di sini dia menghitung similarity-nya menggunakan rumus yang sama dengan yang tadi ya. Jadi berapa banyak yang sama dengan bobotnya itu ya, nilai kesamaan itu dilihat dari yang tadi jumlahnya dengan nilai bobotnya. Hanya saja di sini dia memberikan satu tambahan menggunakan derajat kepercayaan. Jadi di sini sistem pakarnya dia sudah menggunakan dua metode untuk lebih meningkatkan performance-nya. Jadi selain hanya menghitung similarity-nya, dia juga hitung pada faktor derajat kepercayaannya. Jadi berapa persen sih gitu kan ya, nanti dia itu dinyatakan miripnya gitu, itu nanti bisa dihitung lagi menggunakan metode Certainty Factor. Jadi di sini nanti teman-teman untuk pembangunan sistem pakar itu bisa menggunakan beberapa metode yang bisa kita kombinasi untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan performance dari si sistem pakar ini. Nah, di sini secara garis besar metode CBR-nya dia menggunakan teknik yang sama dengan yang tadi. Jadi kalau teman-teman baca di sini nanti teman-teman bisa lihat, oh ini membuat sistem pakarnya aplikasinya seperti apa, bisa kita lihat di sini. Dilihat itu untuk kita pelajari, lalu kita modifikasi ya, bukan untuk hanya sekedar diduplikasi saja. Nah, ini ada studi kasusnya. Di sini kita punya dua inputan konsultasi. Nah, ini kasus barunya ada dua. Yang satu punya temuan 3 fakta, yang satu punya temuan 5 fakta.
dari 2 kasus baru ini, fakta-faktanya itu cocok dengan atau ditemukan pada penyakit ke-6. Dia punya beberapa penyakit ya, cuman dari 2 konsultasi yang masuk, ini gejala atau fakta-fakta yang muncul cocok dengan penyakit ke-6. Nih, ada G3, ada G20, G21 muncul di kasus 2, G22, G23 itu muncul. Nah, di sini kita akan menghitung similarity-nya, kemudian katanya dalam sistem pakai ini dilanjutkan dengan menghitung dari certainty factor. Nanti certainty factor-nya akan dibahas di part kedua ya setelah ini. Di sini saya hanya akan memperlihatkan tentang perhitungan case-based reasoning-nya saja. Di sini untuk menghitung kemiripan antara kasus baru ini dengan kasus lama, yaitu penyakit 6 ini. Jadi di sini kita teman-teman melihat dari kasus lama memiliki beberapa gejala, beberapa di sini ada bobotnya tadi, bobot yang diberikan oleh pakar, ini bobotnya. Kemudian di sini setiap gejala yang ada itu dikalikan dengan bobotnya. Nah, hanya saja di sini dia menambahkan satu similarity coefficient. Jadi similarity coefficient itu di mana gejala ini selalu muncul dan ada gejala yang memang samar gitu ya. Contohnya gejala 22 itu dia punya similarity coefficient-nya itu 0. Jadi mungkin muncul, mungkin juga ini membuat samar pada kasus lama ini. Sehingga di sini setelah ada bobotnya, kalau ini dia menghitung antara similarity coefficient dengan si bobotnya, dihitung dibagi dengan jumlah dari semua bobot yang ada, sehingga dia dapat nilainya adalah 0,3269. Untuk kasus baru yang sama pada kasus baru ini memiliki kesamaan cuman 32% dengan kasus lamanya. Sedangkan kasus baru yang kedua, kita lihat di sini, dia punya 4 gejala, lalu 4 gejala ini dia kalikan masing-masing similarity coefficient-nya dengan si bobot yang diberikan oleh pakar. Sama ya, similarity coefficient juga ini diberikan oleh pakar, jadi ini sama itu semuanya diberikan oleh pakar. Lalu dikalikan masing-masing, kemudian dibagi dengan bobot dari si tiap gejala ini, lalu didapatlah nilainya 0,48. Jadi di sini kedekatan antara kasus baru kedua dengan kasus lama ini adalah 48% kedekatannya atau kemiripannya menggunakan metode CBR. Jadi kalau tadi CBR-nya yang dalam slide itu, yang tadi kerusakan HP, dia hanya menggunakan bobot saja dengan kemunculannya, karena dia menggunakan Kantner-Snegger. Kalau ini dia menggunakan adanya similarity coefficient yang dipergunakan untuk dikalikan dengan si bobot dari setiap gejala. Jadi memang fungsi-fungsi similarity-nya itu berbeda-beda ya, yang digunakan dalam setiap metode pembangunan sistem pakar. Contoh juga yang ini, nah ini dari UGM tahun 2012 sudah bikin tentang sistem pakar untuk diagnosa penyakit THT, telinga, hidung, tenggorokan, menggunakan case-based reasoning. Nah, di sini sudah mulai kompleks ya teman-teman, karena di sini untuk indeks kesamaannya, nah bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini itu untuk nilai similarity-nya dia menggunakan metode constant coefficient. Nah, di sini dia menggunakan metode ini. Ya, kita lihat di bawahnya dia juga menggunakan metode backpropagation untuk pengelompokan inputnya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini cukup kompleks sih, karena memang kasusnya juga sangat kompleks. Jadi di sini dia punya di sini ada 5 penyakit, kemudian ada 5 gejala, yang dimana dia bikin subkelasnya juga. Kemudian dia di sini punya nilai inputnya, ada
dirasakan hanya sedikit, dirasakan dan sangat dirasakan. Nah, jadi dia memiliki nilai-nilai koefisien similarity-nya itu di sini. Jadi ada yang pasti muncul gejalanya gitu ya, ada yang gejala mungkin samar, ada yang mungkin gejalanya itu sama sekali tidak dirasakan untuk setiap penyakit. Gitu. Nah kemudian di sini untuk prosesnya dia membangun satu layer, multi layer untuk teknik backpropagation-nya. Nah, jadi setiap inputan yang muncul nanti bisa menuju pada satu simpulan. Di sini nanti dia tambahkan untuk bikin satu aplikasinya. Sama ya, ini cukup kompleks karena saya lihat, makanya ini tidak jadi pembahasan utama di sini. Hanya saja untuk tekniknya masih seperti biasa, untuk CBR itu tetap dia membandingkan antara kasus baru dengan kasus yang lama. Nah ini karena ini banyak sekali inputannya. Nah ini contoh dari penggunaan CBR. Jadi penggunaan CBR ini bisa menggunakan berbagai macam fungsi similarity. Ada yang menggunakan consign, nah ini kemudian istilahnya consign koefisien tadi ya. Ada yang kemunculan gejalanya itu dihitung dari 0 sampai 1 dengan adanya gejala 0, sekian yang mungkin dirasakan dan mungkin tidak terlalu dirasakan. Sedangkan kalau yang tadi menggunakan metode similarity coefficient ya, yang tadi menggunakan metode similarity coefficient. Nah, jadi banyak sekali fungsi-fungsi similarity-nya yang tadi saya sampaikan pada teman-teman di bagian PowerPoint itu yang menggunakan K-Nares-Neighbor, yang lebih sederhana sih kalau K-Nares-Neighbor, tapi memang cukup populer untuk dipergunakan. Oke, kita kembali lagi pada PowerPoint-nya. Nah, itu satu teknik tentang case-based reasoning yang biasanya menggunakan fungsi similarity dengan berbagai macam jenis fungsi similarity ya. Tadi yang sudah saya perkenalkan adalah Nares-Neighbor, bisa juga dengan consign coefficient ataupun menggunakan similarity coefficient. Jadi nanti teman-teman silakan lihat lagi contoh-contohnya lebih banyak lagi fungsi similarity apa saja yang dipergunakan dalam pembangunan dari case-based reasoning. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menggunakan konsep probabilitas untuk pembangunan dari sistem pakarnya. Ketidakpastian itu pasti muncul pada saat kita membangun suatu sistem pakar. Biasanya bisa kita perhatikan contohnya adalah adanya kekurangan informasi pada saat kita akan membangun suatu keputusan. Nah, jadi kalau sekiranya informasinya tidak terlalu banyak yang bisa dihadirkan, nah kita bisa menggunakan teknik-teknik dari probabilitas agar dimana kita bisa menangani kekurangan dari informasi yang ada dalam pembangunan sistem pakar. Ada 3 teorema kan yang saya presentasikan pada teman-teman. Itu ada tentang teknik Certainty-Vector, teorema Bayes, dan ada Bayesian network. Banyak sekali sebenarnya ya tentang konsep-konsep ketidakpastian. Salah satunya adalah Fuzzy juga masuk. Cuman kalau Fuzzy pembahasannya akan saya khususkan di pembahasan khusus nanti setelah UTS ada pembahasan tentang algoritma Fuzzy. Yang pertama adalah tentang Certainty-Vector. Ini cukup favorit juga dipergunakan dalam membangun satu sistem pakar. Jadi di sini Certainty-Vector menitik beratkan pada modus kepercayaan atau pada tingkat kepercayaan ya. Suatu gejala yang muncul terhadap suatu simpulan atau dari kepercayaan terhadap fakta-fakta yang mungkin menuju pada satu kesimpulan. Nah, di sini kita akan memiliki derajat keyakinan. Nah, derajat keyakinan inilah yang menjadi patokan untuk bisa menelusuri pada fakta-fakta yang akan berakhir pada satu kesimpulan. Setiap aturan nanti itu akan memiliki nilai CF atau nilai derajat keyakinannya yang akan kita dapatkan dari seorang pakar. Jadi tingkat keyakinan itu si CF ini yang melakukan pembobotannya seperti tadi juga itu adalah seorang pakar.
metode dari Cottenly Factor ini, itu teman-teman pertama kita harus dulu memiliki aturan ya. Kemudian aturannya tersebut kita buatkan bobot gejalanya atau CF-nya. Kemudian kita hitung CF rules-nya. Jadi nanti ini bukan nilai CF ya, bobotnya itu adalah nilai min belief, nilai belief-nya dan nilai dari disbelief atau nilai ketidakpercayaan itu nanti muncul di sini. Jadi konsepnya, nilai kepercayaan terhadap suatu fakta itu adalah 1 nilainya. Nanti berapa kepercayaannya, berapa persen gitu ya, muncul. Bahwasanya kita percaya bahwasanya fakta ini bisa merujuk pada kesimpulan tersebut itu berapa nilainya. Kalau sangat percaya itu biasanya 1, kalau tidak percaya itu 0. Nah, nanti nilai belief dan disbelief ini bisa kita lihat dari sini. Kalau seandainya nilai belief-nya adalah 0,7, maka nilai disbelief-nya itu adalah 0,3. Nah, ini yang muncul dari pembobotan gejalanya. Jadi nanti ada nilai belief dan nilai disbelief. Kemudian kita hitung CF rules-nya. Kemudian dibuat CF kombinasi dari rules-nya, ditentukan nilai tertingginya, dan nanti kita pilih nilai tertinggi dari CF tersebut yang bisa menuju pada suatu kesimpulan. Nanti rumusnya cukup sederhana, kita hanya tinggal untuk mendapatkan nilai CF dari suatu kemungkinan suatu fakta itu ya. Di sini tinggal nilai belief-nya, kita kurangi dengan nilai disbelief-nya, berarti nanti berapa persen. Nah, ini contoh-contoh dari kombinasi CF-nya. Pertama, biasanya kita menggunakan premis tunggal ya, premis tunggalnya. Di sini biasanya kita menghitung dari nilai CF evidence atau fakta yang muncul dengan CF yang dari rules. Nah, nilai dari pakar itu biasanya mewakili sebagai nilai dari rules, sedangkan nilai CF evidence itu diwakili dari nilai-nilai yang diinput oleh user. Nah, kemudian setelah itu kita bisa gabungkan premis-premis tunggalnya dalam bentuk premis majemuk menggunakan biasa logika AND dan logika OR. Kemudian selanjutnya tinggal kita combine setiap indikator ataupun setiap fakta-fakta yang muncul itu untuk bisa mendapatkan nilai CF kombinasinya atau nilai CF keseluruhannya. Nah, contoh di sini adalah bagaimana caranya mendiagnosa tentang penyakit gejala demam menggunakan Cottenly Factor. Di sini kita punya satu rules, di mana rules ini ada gejala 1, ini ada gejala 1, demam, gejala 2-nya batuk, dan gejala 3-nya adalah batuk lebih dari 3 minggu, dan ini adalah simpulannya. Nah, jadi, jika demam muncul, dan batuk muncul, dan batuknya lebih dari 4 minggu, maka didiagnosa itu adalah tuberkulosis, gitu ya. Nah, di sini karena di sini ada N, berarti nanti di sini selanjutnya kita tinggal melihat bagaimana kombinasi dari setiap gejala ini untuk bisa mendapatkan nilai Cottenly Factor untuk kesimpulan pada tuberkulosis. Setelah kita punya rules-nya, kita masuk ke dalam proses pembobotan rules. Nah, di sini kita minta nilai dari seorang pakar. Jadi ini adalah nilai bobot yang diberikan oleh seorang pakar. Contohnya di sini, demam itu memiliki nilai belief-nya itu adalah 0,5. Berarti dia mungkin mengarah ke tuberkulosis banyak setengahnya. Jadi kalau 1 itu sebagai satu kepercayaan kita, maka 0,5 itu kita setengah percaya kalau yang demam itu adalah tuberkulosis. Kemudian batuk juga masih punya bobot yang sama, sedangkan kalau batuk lebih dari 4 minggu itu memiliki bobot sedikit lebih berbeda. Berarti ini bisa menunjukkan yang lebih, kalau orang batuknya lebih dari 4 minggu, berarti tingkat kepercayaan bahwasanya dia berdiagnosa tuberkulosis itu lebih tinggi. Nah, ini adalah hasil dari pakar. Jadi dia sudah memiliki pengetahuan dan dia bisa memberikan nilai dari kepercayaan terhadap indikator-indikator penyakit ini. Nah, kemudian ini adalah nilai CF yang muncul dari user atau CF evidence. Nah, ini CF dari evidence ya, evidence CF-nya ini muncul dari user. Nah, sedangkan tadi itu adalah CF dari rules-nya. Biasanya user dikasih
Biasa sistemnya sama pertanyaan, nanti dia akan dikasih pilihan seperti ini. Apakah yakin, sangat yakin, kayak ini, ya itu berarti sangat yakin, dia punya nilainya 1. Yakin itu berarti dia masih tingkatnya tidak terlalu absolut ya. Di sini contohnya nilainya sampai 0,8 dikonversi, lalu ada sedikit yakin dengan pengkonversian nilai 0,4, kemudian ada tidak yakin 0,2 ibaratnya, dan mungkin sampai tidak gitu kan ya, itu adalah 0 ibaratnya. Nanti teman-teman silakan lakukan proses bagaimana caranya membuat nilai yang sifatnya kualitatif seperti ini sampai menjadi nilai kuantitatif. Nah, biasanya itu ditentukan oleh seorang namanya itu knowledge engineer, atau kita sebagai orang yang akan membangun sistem pakarnya. Sedangkan kalau ini tadi kan bobot ini diambilnya dari pakar, sedangkan bagaimana caranya kita bisa menampung informasi dari user itu. Nah, untuk satu nilainya ini nilainya ini itu sebenarnya tergantung dari kita membangun bagaimana konversi dari nilai kuantitatif menjadi nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif. Nah, ini adalah contoh-contoh dari user. Jadi user tinggal milih ini saja, secara otomatis nanti kita rubah dia ke dalam bentuk nilai kuantitatifnya. Nah, kemudian setelah kita memiliki CF dari pakar dan CF dari user, masing-masing kita buatkan dalam bentuk premis tunggal ya. Jadi kita tinggal kalikan setiap CF pakar dikalikan dengan CF usernya. Kita kalikan, jadi ini CF tunggalnya ada 3, CF11, CF12, dan CF13. Ini sudah nilainya sudah kita dapatkan, kemudian kita lakukan kombinasi. Nah, kita melakukan kombinasinya satu per satu. Contohnya diawali dengan CF11, kita combine dengan CF12. Nah, kombinasi dari CF1 dan CF2 ini, kita menambahkan CF1 dengan, nah ini rumusnya ya, CF2 dikali nilai disbelief dari CF1. Nah, ini nilai belief, dan ini nilai disbelief, karena satunya dikurangi oleh CF1. Jadi di sini kita masukkan CF1-nya 0,5, 0,4 itu nilai dari CF2, dan ini adalah nilai disbelief dari CF1. Nilai ketidakpercayaan terhadap gejala tersebut. Nah, dihitung 1, karena 1 itu absolut pada keyakinan, derajat keyakinan, maka satunya dikurangi oleh nilai CF1 di sini. Nah, jadi 0,5-nya sama diambil dari sini. Nah, kita dapatkan di sini 0,5 dikali 0,4 dapat 0,2 ya. Berarti tinggal 0,2 ditambah 0,5 dapatlah 0,7 untuk kombinasi CF1 dan CF2. Anggaplah kita kasih namanya CF odd gitu ya. Kemudian kombinasi CF1 dan CF2 ini kita kombinasikan dengan CF1.3 sama ini 0,7 kita ambil dari sini. 0,24 itu nilai dari CF3. Lalu ini adalah nilai disbelief dari CF odd tadi. Jadi ini 1 dikurangi dari 0,7. Hasilnya kita dapatkan 0,77. Sehingga persentase keyakinan untuk user tersebut didiagnosa tuberkulosis itu adalah 77,2% kemungkinannya. Karena tadi dia memberikan inputan, dia yakin, sangat yakin demam, dia yakin batuk, dan dia sedikit yakin batuknya sudah lebih dari 4 minggu. Nah, dari inputan user ini, nanti sistem pakar kita bisa bikin keputusan bahwasanya 77,2% itu dia didiagnosa sebagai atau memiliki penyakit TB atau tuberkulosis. Itu ya teman-teman. Contoh yang lain di sini bagaimana certainty factor bisa membantu aplikasi pakar untuk mengidentifikasi jenis kulit wajah. Nah, ini adalah penelitian sama tahun 2019. Oke, kita lihat. Nah, di sini penelitian ini dia akan memiliki simpulannya berupa 5 jenis kulit. Ini simpulannya yang akan didiagnosa. Normal, berminyak, kering, kombinasi, dan sensitif. Dan ini ada 20 gejala yang
akan kita gunakan untuk mendiagnosa atau mengidentifikasi jenis kulit tersebut. Nah, di sini kita akan bikin dulu satu nilai kuantitatif dan nilai kualitatifnya. Jadi kalau user bilang tidak tahu, itu berarti 0. Kalau tidak yakin, itu contohnya 0,2. Kurang yakin nanti akan diambil jadi 0,4. Cukup yakin 0,6. Yakin 0,8. Dan sangat yakin itu 1. Nah, ini biasanya kita tentukan dulu untuk memudahkan user interface. Jadi untuk memudahkan user dalam nanti menginputkan bobot CF-nya. Karena kalau user kan nggak mungkin ngasih nilai ini, ataupun pakar juga sama. Pada saat pakar nanti dia akan ngasih CF pakar, mungkin karena pakarnya juga tidak bisa memberikan nilai secara pasti, bisa kita tawarkan dengan bentuk seperti ini. Nanti tinggal kita bikin satu skalanya untuk bisa merubah antara nilai kualitatif ke nilai kuantitatifnya. Ya, itu biasanya kita tentukan untuk mempermudah user dan pakar memberikan nilai CF. Kemudian ini adalah pembobotan ataupun CF dari pakar. Jadi ini adalah nilai keyakinan dari seorang pakar untuk setiap gejala atau setiap gejala untuk mendeteksi setiap penyakit. Untuk penyakit normal di sini ada 7 gejala, masing-masing dikasih nilai 0,8 oleh pakar. Sedangkan untuk kulit berminyak ada 4 gejala, jenis juga sama 0,8. Berarti dia yakin gitu ya kemunculan gejala ini pada identifikasi kulit normal. Nah, di sini dia ada cukup yakin gitu ya untuk tidak berminyak itu pada pendeteksian atau pada identifikasi untuk kulit kering. Dan ini juga dia ada yang tidak yakin untuk satu gejala pada kulit kombinasi. Nah, ini semuanya diberikan oleh pakar ya. Jadi ini adalah semuanya adalah CF di seorang pakar. Kemudian biasanya dalam sistem pakar dia menyediakan satu solusi. Solusinya contohnya seperti ini. Ini banyak ya kalau dalam papernya solusinya dijelaskan. Ini kalau saya hanya memberikan gambaran satu saja. Solusi ini biasanya diambil dari bagaimana pakar tersebut memberikan saran kalau memang seseorang yang konsultasi diidentifikasi jenis kulitnya ini. Nah, kemudian ini ada satu user atau ada satu orang yang konsultasi pada sistem pakar, di mana dia cukup yakin dia itu tidak berjerawat, dan dia yakin bahwasanya kulit dia tidak alergi, tidak mudah, dia yakin bahwasanya kulit dia itu mudah alergi, dan dia yakin kulitnya itu mudah iritasi dan terlihat kemerahan. Nah, di sini. Jadi user itu cukup dikasih pilihan-pilihan seperti ini, nanti sistem yang akan mengkonversi dalam bentuk angkanya. Nah, di sini kita punya user dengan nilainya ini, kemudian kita akan identifikasi apakah user ini memiliki kulit kering atau tidak gitu kan. Nah, kulit kering itu dia memiliki 5 gejala. 5 gejala di sini. Dengan ini indeks dari pakarnya yang tadi. Oke. Terus di sini kita menemukan gejala yang sama antara gejala dari user dengan gejala yang muncul dari kulit kering. User bilang dia cukup yakin bahwasanya kulitnya tidak berjerawat. Gejala tidak berjerawat juga muncul di kulit kering. Sehingga di sini CF usernya muncul 0,6 dikali dengan CF pakarnya 0,6, dapatlah hasilnya 0,36. Kemudian untuk gejala-gejala yang lain, kulit mudah alergi tidak muncul di sini, lalu kulit iritasi juga tidak muncul, kulit kelihatan kemerahan itu tidak muncul di kulit kering. Berarti hanya satu saja. Berarti di sini kita hanya punya satu premis, yang lainnya dia memiliki nilai 0, gitu kan. Sehingga pada saat akhirnya dikombinasi premis-premisnya, pertama gejala 1 tadi dia itu gejala 1 itu dia 0 ya, kulit tidak berminyak, dia 0 di sini. Lalu ini gejala 2 yang barusan kita hitung dari tidak berjerawat. Dapatlah nilainya 0,6. 0,6-nya masuk ke sini. Ini juga karena nilainya 0, masuk dapat 0,6. Pindah lagi. Karena ditambah dengan dikali 0, ini dia tetap 0,36. Akhirnya, maka
nilai keyakinan, nah CF dari si user ini di identifikasi kulit kering itu hanya 36%. Sedangkan kita cek apakah user ini bisa diidentifikasi punya kulit sensitif. Nah, kulit sensitif di sini teman-teman punya gejala 4. Di sini bisa kita lihat kulit mudah alergi itu muncul di gejala kulit sensitif, lalu kulit iritasi juga muncul, dan kulit berwarna kemerahan juga muncul. Jadi 3 fakta dari user itu bisa ditemukan pada kulit sensitif ini. Sehingga di sini CF usernya punya nilai 0,8 karena user tadi bilang yakin dia memiliki kulit yang mudah alergi, mudah iritasi, dan terlihat kemerahan. Kemudian masing-masing kita kalikan dengan pakar nilai CF pakarnya, dapatkanlah CF untuk tunggalnya untuk setiap gejala. Kemudian kita bikin kombinasinya. Nah, kombinasi yang pertama, karena gejala pertama di sini nilainya 0 ya teman-teman, karena nggak muncul ya di usernya, nilainya 0. Sehingga di sini 0 ditambah, nah ini adalah gejala yang kedua. Ini disbelief-nya berarti 1. 0,6 berarti di sini kita tetap punya 0,6. 0,6-nya kita masukkan ke sini untuk kombinasi kedua. Karena nilainya juga 0,6 terus seperti ini sampai ternyata didapatkan nilainya itu adalah 95%. Berarti identifikasi kulit sensitif itu muncul tingkat keyakinannya adalah 95,334%. Berarti kalau yang tadi itu hanya berapa tadi tuh? 36 ya. Berarti kalau kulit normal itu hanya 36%, sedangkan kulit sensitif itu 95%, berarti tingkat kepercayaannya lebih besar yang kulit sensitif. Tuh, teman-teman ya. Jadi di sini dari 2 kulit yang kita coba identifikasi, keyakinan yang paling besar adalah user ini diidentifikasi memiliki kulit sensitif dibandingkan dengan kulit normal. Jadi kalau kita punya 5 jenis kulit tadi, si CF-nya sama-sama kita hitung satu persatu kayak tadi. Ini kalau saya ngasih contohnya cuma 2 ya. Jadi kalau 5 kulitnya itu tadi dihitung. Kalau kita lihat lagi baik di sini. Nah, ini ada 5 kulitnya dihitung. Kalau tadi yang dicontohkan hanya 2, kering dan sensitif. Dalam sistem itu semuanya dihitung. Nanti kan nilai kepercayaannya diambil nilai kepercayaan yang paling besar. Yang paling besar untuk kita bisa tentukan bahwasanya identifikasinya apa dan kita bisa menentukan solusinya apa. Itu untuk certainty factor. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Mangga, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, untuk kasus-kasus yang lain pun banyak sebenarnya teman-teman. Untuk certainty factor itu dalam prosesnya itu sangat banyak sekali. Saya memberikan contoh 2 tadi untuk yang kulit, identifikasi jenis kulit, dan untuk tadi itu yang satu lagi, yang pertama itu adalah untuk penyakit ya, berdasarkan gejala demam. Nah itu sebenarnya adalah di Google Scholar juga banyak kalau teman-teman mau cari itu. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi tentang seperti apa sih certainty factor. Jadi certainty factor ini titik beratnya adalah kita harus memiliki derajat keyakinan atau berapa persen si pakar yakin gejala itu muncul. Tuh biasanya certainty factor itu seperti itu. Jadi berapa persen sih keyakinan pakar bahwasanya si gejala itu muncul pada penyakit ini. Gitu kan. Terus apakah dia yakin, sangat yakin, terus contohnya tidak yakin, cukup yakin, ataupun sedikit yakin, ataupun tidak tahu. Nah, itu nanti kata-kata itu sebagai nilai-nilai kualitatif bisa kita konversi ke dalam bentuk nilai kuantitatifnya kayak tadi. Selanjutnya, pada saat user memberikan fakta, ataupun temuan-temuan gejala-gejala yang dia rasakan, dia pun sama, nanti disuguhi gejala-gejala tersebut, lalu dia kasih
mana yang dia yakin ada dan mana yang cukup yakin, tidak yakin, atau kurang yakin. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke contoh selanjutnya kalau teman-teman tidak ada yang ditanyakan. Nah, untuk teorema yang kedua itu, di sini kita punya, sambil nunggu ya, belum muncul? Sudah muncul teman-teman? Sip, kalau sudah. Jadi selanjutnya adalah teorema Bayes. Nah, teorema Bayes juga ini merupakan satu teorema yang cukup populer yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian ya. Ini cukup populer ya. Biasanya dia di sini menggunakan konsep kebenaran probabilitas terhadap suatu evidence. Jadi di sini dia lebih menyatakan derajat kepercayaan terhadap yang sifatnya subjektif yang menjadi suatu rasional gitu ya. Nah, konsepnya sebenarnya tidak terlalu susah ya sebenarnya teman-teman. Saya akan kasih satu ilustrasi di sini di bawah, ada ilustrasi yang sederhana yang bisa memudahkan kita untuk memahami tentang teorema Bayes ini. Nah, ibaratnya gini, teorema Bayes itu. Contohnya di sini ibaratnya anggaplah gitu ya, Nasir itu bilang ke saya, Bu, saya kemarin pulang dari Bandung naik kereta. Saya itu selama di kereta itu duduk sama seseorang dan saya itu bercakap-cakap dengan orang tersebut. Nah, Nasir itu ngasih informasi ke saya bahwasanya dia bercakap-cakap selama perjalanan di kereta dengan seseorang. Nah, di sini Bayes itu bisa kita gunakan untuk bikin suatu perhitungan peluang. Berapa persen sih peluang Nasir bercakap-cakap dengan seorang wanita atau seorang perempuan? Karena dia tidak ngasih informasi apa-apa kan, selain bahwasanya informasinya itu adalah dia bercakap-cakap dengan seseorang, gitu aja, yang dia berikan informasinya. Kita nggak tahu gitu kan, dia tuh bercakap-cakap dengan siapa, belum ada informasi tambahannya, hanya dengan seseorang. Maka kita akan hitung berapa persen kemungkinan Nasir itu bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Karena yang namanya gender itu, kita punya dua jenis ya. Jadi jenis kelamin itu punya dua, hanya laki-laki dan perempuan. Maka kemungkinannya akan kita bagi dua. Berarti yang ini 50%, yang ini juga 50%. Berarti kalau ditanya berapa persen peluang Nasir itu bercakap-cakap dengan perempuan, dia akan memiliki peluang sebanyak 50%. Karena dalam perbagian gender hanya ada dua kemungkinan, laki-laki dan perempuan. Berarti kemungkinan Nasir bercakap-cakap dengan seorang perempuan itu adalah 50%. Kemudian Nasir juga ngasih informasi, wah Bu, orang itu rambutnya panjang. Nah, berarti kan udah ada informasi tambahan nih, ada informasi baru, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Oh, ini kan kita tidak memperhatikan apapun, hanya memiliki satu tingkat rasional, bahwasanya seseorang itu mungkin laki-laki dan mungkin perempuan. Sedangkan ini ada satu evidence baru, ada satu evidence yang harus kita perhatikan, bahwasanya orang ini, kata Nasir itu rambutnya panjang. Nah, kalau orang ini rambutnya panjang, berarti kita harus mencari dulu berapa peluang gitu kan wanita berambut panjang dan yang bukan wanita, atau wanita yang tidak berambut panjang. Karena kan tadi pertanyaannya berapa persen peluang Nasir berbicara dengan perempuan. Perempuan itu berapa persen sih dia menggunakan yang berambut panjang gitu kan, berapa persen yang tidak berambut panjang. Kalau kita ketemui 75% wanita itu berambut panjang, berarti kemungkinan besar memang Nasir berbicara dengan perempuan. Berarti tingkat kepercayaannya lebih meningkat lagi, dari 50% meningkat jadi contohnya 75%. Kemudian kalau kita ketahui juga, kalau bukan perempuan juga mungkin, karena kan berambut panjang. Contoh kita ketahui, kalau ibaratnya laki-laki itu 30% laki-laki punya rambut panjang. Berarti dengan adanya evidence rambut panjang ini, kemungkinan Nasir bercakap-cakap dengan laki-laki itu ada peluang juga sebanyak 30%. Nah, itu adalah contoh bagaimana suatu teorema Bayes itu memberikan angka peluang kemunculan terjadinya suatu fakta tersebut. Nah, contohnya tadi kan, pertama, berapa peluangnya Nasir bercakap-cakap dengan wanita, gitu kan. Terus kalau kita lihat, kalau dalam setengahnya populasi itu wanita, berarti kemungkinannya adalah 50%. Kalau dibilang lagi,
kejadiannya itu Nasir bercakap-cakap dengan seorang berambut panjang. Berarti kalau sekarang peluangnya itu seorang wanita itu 75% wanita itu berambut panjang, maka untuk Nasir berbicara dengan wanita yang berambut panjang itu adalah peluangnya adalah 75%. Tapi kalau ternyata dibicarakan, tapi dia bukan wanita, laki-laki, ternyata ada informasi selanjutnya itu, maka di sini peluang laki-laki berambut panjang itu ada 0,3, berarti peluangnya Nasir berbicara dengan laki-laki itu adalah 0,3 atau 30%. Jadi peluang-peluang ini kita buat berdasarkan informasi yang muncul, evidence yang muncul, fakta yang muncul, juga berdasarkan satu rasional. Ibaratnya yang masuk pada suatu logika. Kayak tadi kan logika pertama kita, kenapa bisa bilang peluang Nasir berbicara dengan wanita 50%? Karena kan logikanya, populasi itu kalau tidak laki-laki berarti perempuan. Orang itu kalau tidak laki-laki berarti, kalau tidak laki-laki berarti perempuan. Berarti 50% peluang itu muncul. Itu secara rasionalnya. Kemudian, peluang-peluang itu bisa ditambahkan atau dikurangi dengan munculnya evidence baru. Sehingga di sana bisa kita bikin satu berapa angka untuk bisa melihat berapa persen sih kemungkinannya untuk iya dan tidaknya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, proses untuk mendapatkan suatu probabilitas hipotesa H terjadi jika adanya evidence E terjadi, itu kita harus hitung dulu probabilitas munculnya evidence E jika hipotesa H terjadi, ini dikalikan dengan hipotesa H itu tanpa memandang evidence apapun, dan terakhir adalah probabilitas evidence E tanpa memandang apapun, tanpa dipengaruhi oleh apapun ya. Ini adalah rumusnya. Kita kalikan yang ini dengan yang ini, lalu dibagi dengan yang ini untuk bisa mendapatkan nilai probabilitas hipotesa H terjadi jika evidence E terjadi. Seperti apa contohnya? Di sini akan saya perlihatkan contohnya bagaimana teorema Bayes ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit anemia. Nah, di sini kita memiliki 3 jenis penyakit yang akan dibahas, dan ada 18 gejala yang dimunculkan dalam sistem pakar ini, dalam basis pengetahuannya. Kemudian di sini ada nilai Bayesnya, jadi ini sama seperti tadi CF tadi, dia memiliki nilai-nilai dari aturan Bayesnya, nilai-nilai teorema Bayesnya, dan ini adalah nilai Bayesnya. Jadi kemungkinan terhadap suatu fakta atau suatu evidence itu bisa dihitung nilai Bayesnya. Kemudian ini adalah kemunculan setiap gejala pada setiap penyakit yang ada. Ini didapatkan dari pakar biasanya ya teman-teman ya. Saya lihat dulu barusan ada yang ngechat atau apa ya? Nggak ada. Tapi ternyata tidak yang ngechat. Oke. Jadi ini adalah aturan Bayesnya, nilai Bayes dan teoremanya. Ini adalah data rules-nya, dari kemunculan gejala pada setiap penyakitnya yang kita dapatkan dari seorang pakar. Kemudian ada masuk satu kasus baru di mana memunculkan adanya gejala 6, 16, dan gejala 17. 6, 16, 17. Kalau kita lihat di tabel ini, 6 kan muncul itu, 16 dan 17. Berarti 6 itu muncul di penyakit 2, 16 muncul di penyakit 2 dan penyakit 3, sedangkan 17 muncul di penyakit 2. Nah, di sini ada ketiganya muncul pada penyakit 2, tapi penyakit 2 itu punya gejala banyak kan. Terus juga satu gejala ini muncul di penyakit 3. Setelah itu kita bikin rule sistemnya. Kan rule system itu jika kayak gitu kan, kalau penyakit 2 itu adalah G1, NG2, NG3 terus. Jadi kemunculan dari si penyakit 2 ini harus membutuhkan evidence atau dari ini hipotesa untuk si penyakit 2 itu membutuhkan evidensinya ini dari G1 sampai G17 ini. Nah, si penyakit 3 pun sama. Kemudian yang muncul hanyalah 3 kejadian, 3 evidence di sini.
Nah, di sini nilai probabilitas dari pakar itu kita munculkan berapa persen gitu kan ya, kemungkinan pakar mendiagnosa kemunculan gejala ini pada setiap penyakit. Itu biasanya pakar yang ngasih nilainya. Nah, kebetulan untuk pada penyakit 2, gejala-gejalanya ini nilai-nilai dari pakar, berarti ini hampir pasti, ini hampir pasti. Kalau untuk penyakit 5, G16 ini, untuk penyakit 3, G16 ini, dia hanya kemungkinan besar muncul. Ini kita ambil nilai probabilitasnya dari pakar, dari seorang pakar. Nah, kemudian setelah itu, tadi kita sudah dapat nilainya. Ini nilainya G6, G16, dan G17. Pertama, kita akan hitung ini teorema Bayes, peluang kemunculan dari penyakit 2 untuk karena adanya evidence ini ya, evidence. Nah, jadi peluangnya dengan adanya evidence ini. Yang pertama, kita akan bikin dulu pH. Jadi kemungkinan hipotesa gitu ya. Hipotesanya kan kita bilang bahwasanya ini ada tadi itu gejala 6, gejala 16, dan gejala 17. User bilangnya ini. Ini hipotesa dari user. Lalu kita jumlahkan berapa dari nilai pakarnya yang tadi. Ini nilai pakar. Ini kita jumlahkan, dapatlah nilainya 22. Kemudian setiap nilai dari pakar untuk gejala ini muncul di penyakit 2, kita bagi dengan nilai semestanya. Dapatlah ini adalah nilai PHI-nya. Untuk PHI G6, PH untuk G16, dan ini PH untuk G17. Di sini selanjutnya, untuk perhitungan pH tadi, itu menghitung probabilitas H tanpa memandang evidence apapun. Jadi kita belum memperhatikan kejadian lain, hanya adanya kejadian G6, G16, dan G17. Kita hitung seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung probabilitas dari pH ini, hipotesanya, nilai hipotesanya. Tadi kita punya pH semesta 1, 2, dan 3. Kemudian sekarang akan kita kalikan dia dengan hipotesa evidence-nya terhadap semesta tersebut. Nah, tadi ini 0,3 ini kita dapat dari sini. Nah, 0,381 ini kita dapat dari sini. 0,7-nya kita dapat dari sini. Nah, kita kalikan, dapatlah nilainya ini. Sama dengan yang lainnya. Lalu kita jumlahkan, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, hasilnya adalah yang ini. Ini adalah nilai hipotesa untuk penyakit 2 ini. Kemudian, setelah kita punya tadi hipotesa untuk si penyakit ini ya, lalu kita tinggal melakukan proses perhitungan kemungkinan peluang H ini terjadi jika evidence ini muncul. Maka ini peluang H tanpa memandang apapun, ini peluang munculnya E jika H terjadi, dan ini adalah hipotesa yang tadi. 0,227 ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari sini, teman-teman. Sedangkan untuk 0,7 itu adalah yang semesta tadi, yang ada di sini dapat dari user, bukan yang semesta ya, yang itu dapat dari pakar. Lalu ini adalah nilai hipotesa yang kita hitung dari sini. Dapatlah kemunculan hipotesa 1, karena evidence 1 ada, itu seperti ini nilainya. Lalu semuanya kita jumlahkan, dapatlah di sini nilai biasnya adalah 0,7395. Berarti dengan adanya 3 gejala 6, 16, dan 17, untuk kemunculan pada penyakit 2 itu adalah
0,7395. Berarti hampir pasti. Nah, jadi kemunculan penyakit 2 karena adanya evidence 1, ini evidence 2 ini, evidence 3 ini, itu adalah 0,7395 atau dianggap sebagai hampir pasti. Nah, itu adalah contohnya teman-teman bagaimana melakukan perhitungan menggunakan teorema Bayes. Jadi di sini kita hitung dulu, kita menghitung si kemunculan pH ini tanpa memandang nilai apapun gitu ya. Jadi ini cukup dilihat dari nilai pakarnya saja. Pakar yang senilai ini, kita masukkan nilainya. Kemudian ini adalah kemunculan setiap gejala tanpa memandang evidence apapun. Kalau ini sekarang terhadap evidence tersebut terhadap gejala yang tadi gitu kan. Ini nilainya, dapatlah hipotesanya adalah nilainya ini. Kemudian kita lakukan proses kemunculan dari gejala ini dengan setelah adanya evidence tersebut berapa, kemudian kita hitung jumlahnya masing-masing besar apa, dan dapatkan nilainya seperti itu. Yaitu untuk kasus yang satu. Lalu kita untuk penggunaan pada kasus yang kedua. Teorema Bayes untuk kasus yang kedua ini dipergunakan untuk kerusakan mesin alat besar. Nah, di sini ada 4 kerusakan yang dibicarakan dan masing-masing punya beberapa gejala gitu ya. Nah, sudah ditentukan gejalanya, kemudian ini adalah nilai Bayesnya. Ini yang akan dipergunakan untuk user dan pakar memberikan nilai sama-sama ya. Ini untuk digunakan oleh user dan juga oleh pakar. Nah, kemudian ini untuk nanti kesimpulannya. Kesimpulannya nanti kita buat dalam bentuk 4 pilihan ya. Kemudian pakar memberikan nilai Bayesnya. Ini nilai Bayes dari nilai kemungkinan kemunculan tanpa memandang apapun. Nah, ini munculnya kita dapatnya dari pakar. Nah, kemudian masing-masing juga sama ya, setiap gejala dikasih nilainya. Kemudian ini adalah evidence dari user. Jadi ini nilai evidence dari user. Nilai evidence, jadi nilai fakta yang ditampilkan oleh user itu seperti ini. Contoh user itu memiliki masalah untuk gejala 1 itu cukup pasti. Ini untuk gejala nomor 2 itu kurang pasti, gejala 3 tidak tahu, gejala keempat cukup pasti, dan gejala lainnya tidak tahu. Ini nilai bobot keyakinannya, kita konversi berdasarkan tabel yang tadi. Dan kita lihat berapa persen peluang dari kemunculan kerusakan hard to start dengan adanya evidence dari si user ini. Ini evidence-nya udah dimunculkan tadi. Nah, seperti biasa, kita buat dulu peluang kemunculan H tanpa memandang apapun. Ini semuanya diambil dari nilai pakar. Jadi tadi peluang dari gejala pertama, berapa nilai pakarnya. Nah, ini kan gejala pertama nilai pakarnya 0,8. Nah, di sini juga kita 0,8. Ini jumlahnya H1 sampai H8 itu diambil dari nilai yang diberikan oleh pakar ini. Ini jumlahnya. Jadi masing-masing dibagikan. Ini adalah peluang gejala ini muncul tanpa memandang evidence apapun. Jadi ini kita semata-mata diambil dari pakar saja. Jadi evidence yang dari si usernya belum kita munculkan. Ini kita hanya memandang dari pakarnya saja. Kemudian kita hitung jumlahnya. Kita kalikan dia dengan kemunculan dari evidence-nya. Jadi untuk bikin hipotesanya, hipotesa apakah hard to start ini, gitu kan? Tapi hipotesanya ini belum memandang evidence-nya. Nah, kita butuh tadi pHi-nya yang kita sudah hitung dengan pH dikalikan dengan pH EI. Artinya ini kita kan punya evidence dari user ya. Evidence dari user ini muncul untuk jika si kejadiannya ini muncul. Jika kita kan prediksi gejala ini, gejala H1 terhadap evidence yang diberikan oleh user. Nah, ini dikalikan 0,16 dari mana? 0,16 kita dapat dari sini. Lalu kalau 0,6-nya kita dapat dari mana? Nah, ini dari si user ini. Kita dapatkan, terus kita kalikan sama semuanya, lalu ditambahkan, dapatlah nilai hipotesanya adalah 0,352. Kemudian
sekarang kita hitung kemunculan, kalau tadi kan kita hitung hipotesa HI jika diberikan evidence E. Kita hitung tadi nilainya masing-masing. Nah, ini 0,6 itu dari mana? 0,6 itu dapat dari sini. Ini. Terus kemudian 0,16 itu dapat dari tadi PHI yang kita lakukan perhitungan. Lalu yang ini itu 0,52 itu kita dapat dari sini. Nah, jadi teman-teman yang ini, kalau teman-teman nah ini adalah HI yang ini kita dapat dari sini. Lalu ini adalah masing-masing PHI-nya. Lalu ini adalah nilai pH-nya, kemungkinan hipotesanya. Nah, ini kita hitung. Masing-masing punya nilai. Nah, hitung. Terus kita jumlahkan sehingga di sini nilailah seperti ini. Jadi dapat 100% memang si alat berat yang dikonsultasikan oleh user itu mengalami hard to start, kemudian dia bisa dikasih solusinya seperti apa. Nah, itu untuk nilai dari teorema Bayes, teman-teman. Banyak sekali penggunaan dari Bayes ini. Oke, saya share lagi contohnya. Nah, banyak ya, kalau teman-teman mau cari itu di penelitian-penelitian yang lain juga. Ini contoh-contohnya banyak kalau teman-teman mau nyari. Bayes. Ini juga contohnya untuk mendiagnosa penyakit lambung. Juga sama ya teman-teman. Udah muncul ya teman-teman? Nah, di sini dia punya kita langsung ke bagian bawah. Nah, ini ada 3 jenis penyakit lambung yang dibahas dan ada 27 gejala. 1 sampai 8 itu untuk mengidentifikasi penyakit ke-1, 9 sampai 18 untuk penyakit kedua, dan sisanya adalah untuk penyakit yang ketiga. Oke, itu penyakitnya 27 tersebut. Kemudian ini adalah nilai probabilitas dari si pakar ya. Ini untuk mendapatkan nilai dari PHI-nya tadi, PHI-nya ini. Probabilitas hipotesa tanpa memandang eviden. Kita nanti akan hitung dari sini. Kemudian ini adalah rules dari setiap penyakit. Sama kan, evidence. Terus nanti ibaratnya ada satu kasus, user itu dikonsultasikan ya. Jadi dia dikasih pilihan mana saja yang dia rasakan dari 27 gejala ini, yang ngasih nilai iya dan tidak saja di sini. Nah, kemudian kita hitung nilai probabilitasnya. Ini ada kemungkinan PEHI itu kita dapat dari sini. Jadi kalau kita dapat dari sini, kemudian 0,9 untuk pH itu kita dapat dari pakar ya. pH ini dapat dari pakar masing-masing. Nah, kita hitung, ini berdasarkan nilai pakarnya, kita dapat nilainya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dari evidence yang ada. Kita hitung lagi sampai di akhir kita dapat kemungkinannya dari yang dikonsultasikan itu untuk setiap penyakit ternyata cukup besar di penyakit ketiga. Nah, ini adalah untuk contoh dari penyakit lambung menggunakan Bayes. Sebenarnya cukup banyak sih contoh-contohnya teman-teman. Tadi ini yang anemia dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, untuk bisa melihat dari contoh-contoh penggunaannya dalam beberapa pembangunan sistem pakar. Sip. Pasti agak bingung ya, karena memang bingung tuh baru saya perlihatkan hari ini saja buat teman-teman contoh-contoh dari teorema-teorema ini. Ini butuh pembelajaran lebih lanjut lagi. Yang satu lagi itu adalah Bayesian Network. Bayesian Network itu juga sama. Dia itu intinya menggunakan teorema Bayes yang barusan saya sampaikan sama teman-teman. Hanya saja dia lebih menitik beratkan pada adanya model berupa gambar.
Nah, jadi di sini dia memang menggunakan grafik sehingga lebih mudah untuk memproses satu probabilitas yang cukup rumit. Hanya saja memang intinya dalemannya dia masih menggunakan teorema Bayes yang tadi. Nah, ini ada satu contoh yang bisa kita pelajari untuk memahami tentang teorema Bayes dan pemanfaatannya pada Bayesian network. Nah, bentuk Bayesian network itu memang ada proses gambarnya seperti ini, teman-teman. Contoh di sini ada kejadian, contohnya suatu rumput itu kalau T itu berarti basah, kalau F itu berarti tidak basah. Rumput basah dan tidak basah itu kemungkinannya tergantung dari apakah keran itu dinyalakan, T, ataupun keran itu ditutup, F. Ataukah ada hujan turun, T, ataupun hujannya tidak turun, atau F. Keran dibuka atau ditutup, hujan turun atau tidak, itu semuanya dipengaruhi kemungkinannya oleh mendung ataupun tidak. Nah, jadi nanti kita gambarkan dia dengan grafik seperti ini. Ini anaknya dan ini induknya, artinya anak ini munculnya, peluang kejadiannya itu dipengaruhi oleh kemunculan dari induknya ini. Kalau induknya hadir, apa yang terjadi pada anaknya? Kalau induknya tidak hadir, apa konsekuensi yang terjadi pada anaknya? Sehingga memang gambarnya dibuat seperti ini. Ada garis, ada panah dengan arahnya ke anaknya, dari induk ke anaknya. Artinya, rumput itu, kejadian rumput basah ataupun tidak, itu sangat dipengaruhi oleh keran dan juga dipengaruhi oleh hujan. Keran ditutup atau tidak dipengaruhi oleh mendung. Artinya apa? Logikanya, kalau kita punya perkebunan ataupun taman, kalau seandainya mendung, berarti ada kemungkinan kita tidak perlu lagi membuka keran. Artinya ini nih. Kalau mendung, berarti kita akan 0,9% tidak perlu membuka kerannya F. Berarti kan mendung kemungkinan besar akan hujan kan. Sehingga kita tidak perlu kan membuka keran. Tapi kalau sekarang tidak mendung, berarti ada dua kemungkinan. Kita mau menyirami tanaman itu dengan keran, apakah butuh disiram ataupun tidak. Sedangkan hujan. Sekarang hujan itu dipengaruhi oleh mendung itu. Kalau mendung berarti kemungkinan besar itu akan terjadi hujan. Mendungnya benar berarti kemungkinan hujan. Tapi mungkin juga mendungnya keterusan tidak hujan, tapi hanya 0,2%. Kalau tidak mendung, kebalikannya. Tidak mendung berarti kemungkinan besar tidak hujan. Nah, kalau tidak mendung hujan itu hanya 20% kemungkinannya. Tiba-tiba lagi cerah, ujung-ujung hujan itu kan mungkin, tapi kan kemungkinannya sangat jarang sekali. Nah, sehingga di sini keran ini dibuka atau tidak tergantung dari mendung, hujan atau tidak pun sama tergantung dari mendung. Nah, ini pun sama. Rumput basah atau tidak dipengaruhi oleh kerannya. Kalau keran terbuka dan hujan, maka sangat tidak mungkin rumput tidak basah. Tapi kalau sekarang kerannya dibukakan, hujan juga turun, 0,99% pasti rumputnya basah. Nah, terus ini kalau keran ditutup dan tidak hujan, sangat dipastikan rumput tidak basah. Dan tidak mungkin rumputnya basah gitu kan ya. Ini adalah kemungkinan dari rumput itu basah atau tidak berdasarkan adanya keran yang dinyalakan ataupun turun hujan atau tidak. Jadi nanti di sini kita bisa bikin berapa sih peluang rumput basah? Nah, berapa peluang rumput basah saat keran terbuka? Ini bisa kita ambil dari sini. Nah, di sini kita harus melihat bahwasanya peluang rumput basah itu tadi sangat dipengaruhi oleh keran dan dipengaruhi oleh hujan. Dan keduanya dipengaruhi oleh mendung. Sehingga di sini untuk peluang hujan, untuk peluang rumput basah dan keran terbuka itu bisa kita hitung di sini. Peluangnya itu jika keran dinyalakan dan turun hujan, maka ini peluang rumput basah jika keran dinyalakan dan turun hujan itu bisa kita hitung dengan seperti ini. Contohnya kita lihat di sini. Pertama kita harus melihat dulu peluang gabungan semuanya. Jadi semuanya bagaimana setiap
mendung, keran, hujan, ini mempengaruhi rumput itu basah atau tidak. Peluangnya kita hitung masing-masing, dapatlah angkanya seperti ini. Kemudian ini kalau kerannya dibuka dan hujan turun. Lalu kita hitung semuanya kemungkinan-kemungkinan yang ada sehingga gabungan totalnya adalah 0,6471. Gabungan total ini adalah kemungkinan rumput basah dipengaruhi oleh hujan, keran, dan mendung. Itu gabungan totalnya itu 0,6471. Terus kita lihat satu persatu. Bagaimana kalau sekarang peluangnya hanya dilihat dari sisi keran terbuka saja? Nah, kita hitung. Di sini kerannya dapat nilai T, berarti kita hanya memperhatikan keran yang nilainya T. Nilainya T pada keran. Jadi kita tidak memperhatikan nilai keran yang F. Nah, beda dengan tadi kalau di gabungan, di sini ada kemungkinan kerannya terbuka, ada kemungkinan kerannya tertutup tadinya di peluang gabungan itu. Nah, ini kalau kerannya tertutup. Jadi kita memperhatikan semua kemungkinan kalau di gabungan. Tapi kalau di sini karena ada satu evidence yang kita perhatikan, maka di sini kita hanya memperhatikan untuk yang kerannya terbuka saja. Kita lihat kemungkinannya, sehingga di sini punya kemungkinan rumput basah dengan keran terbuka itu 0,4297. Ini kita dapat nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan gabungan total. Kenapa? Karena kalau gabungan total itu kita melihat dari semua kemungkinan yang ada. Nah, kalau ini hanya melihat kemungkinan dari keran terbuka saja, itu hanya 0,4297. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana kemungkinan peluang dari rumput basah saat hujan turun. Berarti di sini yang kita perhatikan adalah untuk H yang nilainya T. Nah, H nilainya T, H nilainya T itu yang kita hitung. Ini juga sama, H nilainya T, ini H nilainya T. Nah, ini peluangnya lebih besar. Jadi hujan itu bisa membuat peluang rumput basah lebih besar. Kenapa? Karena hujan itu kan lebih menyeluruh lokasinya, sehingga kemungkinan rumput basah itu lebih besar dibandingkan hanya dengan adanya keran yang terbuka ataupun dari gabungan yang tadi. Sedangkan bagaimana peluang cuaca mendung terhadap rumput basah? Nah, kita perhatikan hanya untuk mendungnya saja. Setiap mendung itu, ya di sini gabungannya cuacanya mendung. Kalau cuaca mendung itu kan berarti dia akan mempengaruhi keran terbuka, keran tertutup, dan lain sebagainya. Cuaca mendung itu dia punya peluangnya seperti ini. Peluang mendung itu terhadap rumput basah itu 0,5. Jadi mendung itu hanya 50% kemungkinan membuat si rumput basah. Sekarang kan kalau cuacanya mendung, kalau sekarang rumputnya basah, saat hujan, rumputnya basah saat keran terbuka, tambahan evidence. Jadi ada dua kejadian. Pertama, ada kejadian keran terbuka. Kejadian kedua adalah hujan turun dan rumput basah. Berapa peluangnya? Jadi peluang untuk rumput basah dan hujan ya, jadi teman-teman di sini untuk mengukur peluang rumput basah saat keran terbuka, maka yang kita perhatikan adalah kejadian yang hanya memperhatikan pertama keran terbuka. Kerannya terbuka atau true ya di sini. Berarti di sini semua yang kita masukkan adalah nilai-nilai dari peluang keran terbuka. Peluang dari keran terbuka ini memiliki kondisi lain yang menentukan, gitu adalah mendung atau tidak dan hujan atau tidak. Maka di sini mendungnya punya dua pilihan dan si hujannya pun punya dua pilihan. Hujan saat turun hujan dan saat tidak turun hujan. Nah, Bu, nilai 0,0,0, ini tuh dapat dari mana? Nah, itu dapat dari yang tadi teman-teman yang di awal. Nah, ini. Nah, tadi kan kalau kerannya terbuka, berarti maka kita hanya memperhatikan nilai ini saja saat keran terbuka. Saat keran terbuka itu yang ini nilainya. Saat keran terbuka itu nilainya ini. Berarti kalau mendung nilainya 0,1,
Kalau mendungnya tidak ada 0,5. Kayak di sini kita lihat. Kita lihat di sini, pada saat sekarang peluang di mendung terjadi mendung, maka dia punya nilai keran terbuka itu hanyalah 0,1. Sedangkan kalau sekarang pada saat mendungnya tidak ada, peluang keran terbuka itu menjadi 0,5. Sedangkan untuk peluang yang lainnya, di sini kita tidak memperhatikan K yang selain dari T, maka K-nya semuanya T, sedangkan untuk H-nya kemungkinan di sini untuk H yang T ya, yang kemudian terjadi hujan. Ini adalah peluang di mana rumput basah karena keran terbuka dan terjadi hujan. Jadi peluang rumput basah karena keran terbuka itu cuma 0,091 kalau hujan terjadi. Kita gabungkan, kalau sekarang hujannya tidak terjadi. Nah, keran rumput basah, kerannya terbuka, tapi di sini hujannya tidak ada. Ini hujannya F di sini ya, hujannya F. Nah, maka di sini teman-teman kita ambil nilai-nilai di mana kerannya terbuka, K-nya sama dengan true, K-nya sama dengan true, K-nya sama dengan true. Tapi di sini untuk yang tidak terjadi hujan, makanya hujannya F, hujannya F, hujannya F. Nah, nanti kita ambil nilainya yang dari tadi ini, yang di gambar ini. Ada ketentuannya kan, ini berdasarkan pakar. Ngobrol Ji. Duh, saya keluar lagi ya barusan. Jadi di sini teman-teman, kalau si Bayesian Network itu berbicara tentang kemunculan peluang suatu kejadian berdasarkan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, seperti apa hubungannya, dan biasanya dibuat suatu penggambaran untuk memudahkan kita dalam menggambarkan relasi suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Berbeda dengan teorema Bayes itu kan dia tidak perlu bikin grafik. Nah, kalau di Bayesian Network itu dibutuhkan suatu grafik untuk bisa menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, itu mungkin melihat dari contohnya tadi di sini, nah, peluang-peluangnya bisa kita hitung. Contohnya rumput basah saat hujan turun berapa persen gitu kan ya, bisa kita hitung di sini berdasarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, contoh di sini kayak sebelum diselesaikan ya, mudah-mudahan jaringan saya tidak ngelok lagi. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat contoh kasus di sini tadi dihitung pada saat rumput terbuka terbasah karena keran terbuka itu kan kalau awalnya dengan tidak melihat kejadian apapun itu 0,4297. Ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya peluang itu ditambahkan dengan adanya kejadian yang lain, yaitu adanya hujan turun? Apakah dia akan menjadi peluang lebih besar atau peluang lebih kecil? Nah, berarti di sini kita memperhatikan bahwasanya keran terbuka dan hujan turun. Nah, H-nya T, K-nya juga T. Nah, berarti yang ada probabilitas lainnya hanyalah si mendung saja. Mendungnya mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Dan ternyata peluangnya itu hanya 0,081. Artinya di sini teman-teman, kalau ini dibuat peluang-peluangnya, nah, ternyata hasil peluang-peluang tadi itu, kalau sekarang rumput basah karena keran terbuka dengan tidak memperhatikan masalah mendung dan tidak memperhatikan masalah hujan, itu 0,4297, tapi dengan adanya satu perhatian lain pada hujan, contohnya hujan turun, itu menjadi hanya 0,19. Kenapa? Karena pada saat sekarang hujannya turun, rumput udah pasti basah, tapi keran terbuka itu menjadi kemungkinan yang kecil. Karena kalau udah turun hujan, tidak perlu lagi kita menyalakan keran. Nah, jadi di sini bagaimana Bayesian Network ini menggunakan teorema Bayes untuk bisa mengukur kemungkinan-kemungkinan dari satu kejadian berdasarkan variabel yang saling berkaitan. Jadi di sini variabel satu dengan variabel yang lainnya itu memiliki hubungan yang cukup erat dan biasanya digambarkan dalam bentuk grafik yang tadi. Nah, itu contohnya teman-teman, beberapa metode yang kita bahas hari ini. Ya, mohon maaf sekali ya teman-teman, hari ini jaringan sayanya tidak terlalu bagus, sehingga saya harus sering keluar.
Oke, oke. Tarik sis. Ya, mohon maaf sekali teman-teman ya. Ternyata memang jaringannya tidak terlalu bagus. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat rekamannya lagi ya. Nanti sama saya secepatnya rekamannya saya upload biar teman-teman hari ini bisa melihat lagi rekaman yang sudah saya buat. Nah, oke, jadi di sini nanti teman-teman untuk selanjutnya untuk lebih fixnya lagi bisa nonton videonya di YouTube. Cuman mungkin sebelum koneksi saya hilang lagi, saya mau membahas dulu tentang tugas 3. Kalau teman-teman kemarin kewalahan dengan tugas 2 kita, sekarang tugas kita 3 kita hanya sederhana sekali. Kita akan membahas khusus tentang sistem pakar. Di sini, tugas teman-teman cara berkelompok itu adalah mencari 3 atau 5 makalah, jurnal atau proceeding dari Google Cendekia atau Google Scholar. Cari temanya tentang sistem pakar atau aplikasi pakar, di mana teman-teman tinggal tentukan metode yang akan teman-teman bahas atau kelompok teman-teman akan bahas. Jadi metodenya kan ada forward, backward, kemarin itu ada tadi CBR, case based reasoning, terus ada selanjutnya ada teorema Bayes dan ada Bayesian network. Nah, teman-teman silakan pilih satu kelompok, satu tema, satu metode. Sistem pakarnya temanya bebas. Silakan teman-teman cari. Nah, di sini saya harapkan teman-teman mau membuat hasil ekspor jurnalnya dalam bentuk tabel perbandingan. Jadi nanti teman-teman cari tahunnya berapa, judulnya apa, penulisnya siapa, masalahnya tentang apa. Usahakan masalahnya saling berkaitan ya. Temanya, metodenya apa. Ini contoh kalau CBR berarti nanti ini pakai CBR, ini pakai CBR, ini pakai CBR. Terus nanti seperti tadi ya, teman-teman kasih tahu basis pengetahuan itu berarti simpulannya apa, atau masalah yang dibahasnya apa, gejalanya apa saja, atau indikatornya apa saja, kelebihan dari aplikasinya apa, sudah bisa ngapain aja gitu ya, kepintaran dari sistem pakar tersebut, lalu kekurangan dari sistem pakar ini itu apa. Dibuatkan dalam bentuk tabel, kemudian dari hasil penelusuran ini, teman-teman susun satu ide penelitian baru. Jadi ide penelitian baru di dalam sistem pakar itu bisa kita ambil dari pengembangan dari sisi basis pengetahuannya, berarti contohnya ada revisi, penambahan dari simpulan atau masalah yang dibahas, dari penyakit yang dibahas, dan penambahan dari gejalanya, indikatornya atau solusinya, itu adalah pengembangan dari sisi basis pengetahuan untuk ide penelitian baru. Sedangkan untuk pengembangan dari sisi inferensi bisa dilakukan mencoba metode inferensi lain pada tema tersebut untuk perbaikan ataupun mengkolaborasi, mengcombine beberapa metode inferensi ataupun pengembangan dari sisi user interface. Contohnya ada penambahan dari sensor, microcontroller, atau menambahkan platformnya berbasis web atau mengembangkan menjadi berbasis mobile. Itu jadi ide-ide penelitian itu bisa kita ambil dari sana. Fokusnya pertama adalah untuk melakukan perbaikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ide penelitian baru itulah muncul dan bisa kita susun dari penelitian-penelitian yang sudah kita bahas tadi, yang 3 atau 5 tersebut. Nah, ini tugas 3-nya, waktunya biasa 2 minggu, nanti teman-teman hasilnya tinggal teman-teman submit saja di classroom-nya. Ya, mungkin sambil nunggu silakan kalau mau ada yang ditanyakan, dan jangan lupa teman-teman isi lagi ya daftar hadirnya karena tadi belum sempat saya backup yang di chatting, jadi tolong NIM sama namanya dituliskan lagi di bagian chatting sebelum saya keluar dari meetingnya, ataupun ya udah coba aja sekarang, mudah-mudahan saya tidak keluar dari meeting. Teman-teman silakan secepatnya chatting nama dan NIM-nya ya, agar bisa cepat saya rekap. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin teman-teman nanti silakan dieksplor sebanyak mungkin ya tentang teknik probabilitas yang digunakan pada pembangunan sistem pakar. Dan saya mohon maaf ya, hari ini ternyata jaringannya kurang bagus sekali, dan teman-teman bisa lihat ya, saya beberapa kali keluar dari meeting, saya mohon maaf. Tapi nanti rekamannya tetap ada, karena rekamannya ini offline ya di sini, di komputer saya, jadi nanti teman-teman bisa nonton lagi rekamannya di channel YouTube-nya. Ya, oke, terima kasih pada teman-teman semuanya.
Kalau tidak ada yang tanyakan, materinya mungkin sama saya disampaikan sampai di sana dulu. Untuk materi kita minggu depan, kita akan bahas tentang game playing ya pada bidang AI. Nah, jadi saya harapkan rencananya seperti yang tadi di awal saya sampaikan, saya ingin teman-teman berbicara tentang game kesukaan teman-teman dan artificial intelligence yang sudah ditanamkan dalam game tersebut. Inginnya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan saya nanti konsultasi dulu ke bagian akademik untuk tanggal minggu depan, karena kebetulan tanggal merah. Nanti saya informasikan di grup WA kita ya, untuk jadwal penggantinya seperti apa. Jadi semuanya udah pada ngabsen? Kalau sudah, mau saya backup dulu sebelum saya close lagi dari grup ini. Misalkan kalau tidak ada yang tanyakan, teman-teman berarti selanjutnya, kalaupun seandainya teman-teman ada kesulitan, ada yang bingung, nanti bisa kita lanjut di Classroom ataupun di grup WA kita saja ya, agar bisa lebih memudahkan lagi, karena kebetulan di sini saya punya jaringan yang kurang bagus ya teman-teman, sehingga tidak terlalu stabil untuk terus meeting di sini. Nah, kalau tidak ditanyakan, berarti kita nunggu sejauh mana nanti teman-teman melakukan tugas tiganya. Nanti lebih lanjutnya lagi akan saya share lagi di Classroom. Pokoknya kalau teman-teman ada kesulitan, pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk nanti kita bicarakan di grup WA ataupun di Classroom ya. Silakan langsung nanti tanyakan saja ke saya, atau mungkin untuk materi kita hari ini teman-teman bisa nanti nonton lagi di channel YouTube-nya. Ya, kalau tidak ditanyakan, karena sudah cukup siang waktunya, saya akhiri saja. Saya pastikan dulu ya teman-teman sudah pada ngabsen ya, internal buat nilai kehadirannya. Terakhir saya backup ini sampai ke Agung Gumelar ya. Oke, terima kasih buat kelas C yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk belajar mandiri dan mengerjakan tugasnya. Informasi selanjutnya akan saya sampaikan di WA grup kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.